Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi bersama saya Harry dan Willy atau Salman. Salman. Willy-nya masih di sana ya, lagi beres dulu sebentar. Iya. Hari ini kita ngomongin apa nih? Yang lagi hot sih, yang gua pengen banget omongin AI sebenarnya, karena ada dua event sebenarnya, ada dua bukan kejadian sih, ada dua topik sebenarnya Ya, yang baru ya. yang baru hangat banget ya, panas Ya. banget malah hari ini. Ininya sih yang panas ya. Produk jadinya sih Ya. yang baru banget. Handphonenya panas nggak? Wah ini nih, gimana nih? Fanboy Apple nih. Udah di patch belum? Udah. Oh, udah di patch. Berapa? iOS 3 aja pokoknya. Terus 7, katanya 17, ini 3. lagi apa? Ada yang video nyobain malah jadi bahasa iPhone. Ada yang nyobain si Genshin mentok kanan terus ternyata stutter. Oh biasalah, udah kan throttle. Emang dia masalahnya kan nggak ada cooling kan kalau si iPhone. Iya, makanya itu belum ada lagi yang nge-review itu apa Resident Evil itu udah pada rilis belum sih? Ada yang udah kan? Resident Evil jalan, cuman gua nggak tahu, cuman jalannya dia. Nah itu belum ada yang review gitu. Cuman kan gimana. emang katanya kalau si Genshin kalau lu mau aman pakai yang fan yang itu tuh, fan yang Razer. Iya makanya kayaknya itu sih Genshin-nya sih menurut gua. Emang belum nggak optimize buat. basically lu kayak game PC lu jalanin dengan hardware segede handphone, segede gini. Iya, tapi kan harusnya ya sih itunya ngebatasin lah. Harusnya mentoknya gimana? Nggak, karena emang kalau dari hardware dia kuat mentok kanan tuh kuat. Ya, terus kenapa stutter? Karena panas dia turun ke throttle. Berarti firmware-nya yang salah. Nggak, hardware-nya karena nggak ada cooling. Dia udah dibahas kok di internet. Dia karena emang kalau Android kan udah banyak kan sekarang apa namanya bukan water. Ada yang water cooling. Ya harusnya dibatasin dong supaya nggak throttle. Mungkin karena mereka mikirnya Ya berarti nggak cukup dites buat ya banyak aplikasi. ya mungkin ya. Menurut gua sih gitu. Ya jadi mereka nggak ngetes sampai terlalu berat sampai itu sih. Ya harusnya kan supaya nggak throttle dibatasin. Itu ya di throttle kan itu pembatasan kan, udah pembatasan biar HP-nya nggak panas. Makanya di throttle. Iya si softwarenya maksudnya si Genshin-nya dibatasin jangan sampai sepanas itu atau Mungkin budget hardware-nya tuh diturunin gitu waktu ngedevelopnya. Opsi kali ya kalau kata gue ya. Jadi kayak lu mau main 120 fps dengan 4K 60 kayak gitu bisa. Jadi kan ngomong ya, oh ini bisa begini ya, tapi cuma 5 menit udah panas gitu. Mungkin mereka ngomongin karena kalau emang Android aja nggak ke lock di 60, nggak bisa sampai 120. Kalau yang ya punya terus Android untuk apa sih kalau menurut gue mah ya buat apa ya 120 cuman berapa menit buat benchmarking sih kok kata gue sebenarnya basically. Sekarang lo bohongi orang nggak lo review handphone sekarangnya semua lo kalau lihat di YouTube ngebenchmarknya pakai Genshin. Lo tahan mentok kanan tuh bisa tahan sampai berapa lama sampai dia nggak throttle. Emang fiturnya Genshin salah satunya buat benchmark. Dan emang dia lah yang buat nge-benchmark ya. Balik lagi ya, game PC diemulasikan di hardware segede gini gitu. Iya. Balik lagi ke topik, anjir kenapa jadi iPhone deh anjir? Ya nanti kan lama-lama pakai iPhone lagi ya sama aja ya. Google. Pixel 8. Hari ini banget rilis Pixel 8. Hari ini berarti beberapa hari sebelum Kamis ya tayang sih Sabtu tayang 2 hari sebelumnya. Minggu ini berarti. Ya minggu ini. Hardware-nya tanggal 5. Hardware-nya standar lah ya, handphone jam tonton kayak sekarang kan kamera naik, baterai naik, layar naik. Kalau nggak salah dia di bawah Snapdragon 8 Gen 2 ya. Yang si Tensor itu ya. Tensor 3. Gua nggak tahu sih benchmarkingnya belum keluar, cuman yang soalnya tensor yang sebelumnya kan itu selalu di bawah itu mah jauh di bawah Snapdragon 8 kan. Hardware softwarenya sih gila ya, itu. Softwarenya gila sih Google. Tadi gue baru ngasih lihat kayak ke sama ke Willy, keren sih. Dia ada fitur intinya nyambung ke AI kan, karena semua fitur itu dibungkus. Karena lu ngomongin apapun ujung-ujungnya karena AI gitu kan. Ya. Ya kalau dulu kan ngomong zaman-zaman
itu marketing doang kan. Ya. Kamera dengan AI tapi ya AI-nya ya Gitu-gitu ya doang. komputer gitu, maksudnya komputer gitu, bukan Si algoritma lah udah algoritma. ditentuin gitu kan, dia belum menganalisa sendiri gitu. Nah kalau ini bener-bener dia kalau kata gue ya handphone pertama di dunia yang mengintegrated AI segitunya gitu, softwarenya. Sampai ke fitur utamanya tuh diintegrasikan dengan AI gitu kan. Contoh pertama yang belum awesome ya, yang kalau kata gue belum ajaib gitu, yang standar terima telepon itu di iPhone udah ada sih itu mah fitur itu. Jadi lo telepon itu kalau nggak nomor yang nggak dikenal lo bisa pindahin ke kutip answering machine ya, mesin penjawab kayak Itu zaman di dulu. Pixel sebelumnya juga udah ada deh update sebenarnya. Nah, itu udah ada, cuman kalau dulu call screening itu belum sampai bisa ngejawab. Kalau sekarang jadi bisa ngejawab, dan itu teh logatnya udah natural, udah nggak kayak robot. Jadi bener kayak lu kayak ngedenger rekaman orang aja. Iya. Terima kasih sudah menghubungi handphone Bapak Salman. Untuk saat ini Bapak Salman tidak bisa menerima telepon. Ada yang bisa saya bantu? Dia langsung gitu. Dia memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, saya AI dari Google. Handphone dari Salman. Untuk saat ini Bapak Salman tidak bisa menerima telepon. Apa yang bisa saya bantu? Iya. Terus kan orangnya ngomong, oh ya ini misalnya gitu, kalau di contohnya di MKBSD dia contohnya tuh JNE gitu kan. Oh ya ini saya kurir JNE mau mengirimkan paket untuk Bapak Salman. Terus di bawahnya tuh langsung ada opsi. Karena di AI kan dia udah ada transkrip, si handphonenya kan nyala tuh. Keluar tulisan. Nah, dia tuh udah di bawahnya tulisan udah ada kayak pre-build-nya gitu. Silakan datang di lain waktu atau datang nanti sore atau taruh aja paketnya dilemparin ke pagar kan kalau kita bilang gitu ya. Terus dia milih Bapak Salman mengatakan bahwa paketnya silakan dilemparkan aja di depan pagar. Terus oke, terima kasih. Saya taruh ya paketnya. Terus ada jawaban lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah ya tutup beres. Ya lu nggak usah ditelepon gitu Iya. Nggak usah ngomong. kan karena malas gitu kan. Terutama kan buat screening kayak kalau kita kan banyak kartu kredit, spam, penipuan kan kadang ada kan kayak penipuan, banyak penipuan soalnya kan kayak gua aja telepon kadang kan ngomong mohon maaf ini tagihan telepon sudah. Iya. Itu kan annoying banget kan. Sering. Kalau kan ngelihat tagihan telepon nggak usah ketiin kan gitu kan. Kalau kayak kartu kredit kan ada orangnya kita ngomong mohon maaf Bapak Salman tidak tertarik untuk saat ini, terima kasih. Gitu kan gampang kan, enak gitu, kita nggak capek. Tapi maaf Bu, ini kan gini. Pencet, tidak terima kasih, terus aja sampai tutup kan gitu kan. Sampai dia yang kesal sendiri. Enak gitu. Dan ya gue kayak menyesalkan lagi kenapa nggak masuk ke Indo gitu kan secara resmi. At least bisa ngambil unit Singapura sih, bayar pajak beres sebenarnya. Cuman kan, nah itu gue penasaran aja tuh, dia fitur kayak gitu masuk ke bahasa Indonesia nggak? Kayaknya, at least baru rilis gini mah pasti Inggris doang. Tapi kan sebenarnya kayak lu Google Assistant Translate kan, itu udah bisa bahasa Indonesia. Ya Google tapi Assistant mungkin belum terintegrasi. Integrasi itu. Gue penasaran sih sebenarnya pengen. Pasti nantinya pada akhirnya diintegrasi supaya lengkap kan fiturnya. Terus nanti pasti pada akhirnya itu dimasukin ke OS Android-nya, fitur OS Android. Jadi orang yang nge-develop OS Android misalnya kayak apa sih Samsung apa sih One UI ya? One UI atau gitu, atau MIUI atau Oxygen OS atau apa bakal keintegrasi. Tapi kan nah yang nggak keintegrasi itu fitur yang berikutnya, foto. Nah, itu sih eksklusif kamera sih itu sih. Itu ajaib sih. Ya. Jadi gua yang paling itu dulu ya, yang paling umum. Karena kamera dia ada beberapa ya, kamera dan video dia ada beberapa fitur yang gua tangkep ya. Mungkin nggak semua kita bahas, cuman yang gua tangkep paling gampang. Lo mau foto grup, terus di burst fotonya. Karena pasti itu kejadian banget gitu kan. Ketika lo foto bertiga, gua sama Willy gitu misalnya. Yang satu orangnya nggak ada. Yang satu lagi minum. Nah yang gue lagi ngomong gitu kan, kan di burst gitu, ada yang senyum, ada yang lagi ngeliat ke sini, ada yang ngeliat ke situ, si Willy-nya belum datang gitu kan. Nah kayak gitu, lo bisa kayak pilih, terus kayak, oh ini fotonya si Salman lagi ngedip, ya udah ganti sama yang lagi senyum. Terus ini si Harry lagi
ngelihat ke si Salman ganti lihat ke kamera. Ya. Si Willy lagi jongkok ganti dia yang lagi berdiri gitu misalnya. Ya, ya. Bisa kayak gitu. Ya, bisa. Nah itu kan applicable banget gitu. Ya. Gue sebagai orang tua, wah susah banget lu nggak tahu lah, lu nggak ngerasain perasaan lu. Ini fitur tuh gue bikin di Photoshop. Waktu dulu ada ipar gue merit terus foto studio tuh gue dapet foto tuh 2 foto yang karena kan gue sama istri gue pasti kan ngeliat kamera dan senyum kan. Nah anak gue yang kecil bengong terus senyum, yang gede gue dapet 2 foto, pokoknya yang satu tuh yang kecilnya bengong, yang gedenya senyum. Gue dapet foto satu lagi yang gedenya ngegodain yang kecil, jadi yang kecilnya senyum. Tapi ngegodain ngeliat ke si yang kecil. Jadi nggak ada yang perfect semuanya ngeliat Nggak ada kamera. perfect, gue semua ngeliat kamera. Jadinya gue sendiri yang nge-blend gitu. Pakai Photoshop 2 foto gue gabungin terus mukanya gue ganti dan gue biasa dihapus manual. Ini kan otomatis gitu. Anjir gitu. Cuma kan jadi diskusi kan kayak what's a foto itu apa? Ya, jadi semuanya itu kan nggak ada natural. Ini kan nggak real gitu, nggak ada. Lu nggak ada kejadian gitu. Iya. Cuma kan ya gue sebagai parents gue pengen ngedit dapetnya yang perfect gitu. Kayak gitu. Nah itu ke satu masih normal. Yang fitur kedua udah nggak normal sih aja. Iya. Yang foto itu udah agak. Itu juga tadi kan ada yang apa? Si tendanya cuman setengah terus digeser. Iya pakai AI, nah itu pakai AI. Jadi fitur kedua dia namanya Magic Editor. Kalau Magic Editor yang dulu kan di Pixel 6 dia ada fitur Magic Eraser. Magic Eraser tuh jadi kayak lu foto kayak gini lah, latarnya ada orang lalu lalang kita bisa dihapus. Itu yang standar kan yang di Pixel 6. Pixel 7 dia fitur barunya unblur. Jadi muka lu lagi ngomong kan mukanya ngeblur di unblur. Itu udah keren kalau kata gua. Itu juga sama gua sebagai parents anjir ngefoto anak gue yang lagi lari-lari gitu kan ribet banget. Yang sekarang udah seenak perut. Magic Editor. Lu mau foto orangnya kurang tengah lu geser orangnya ke tengah. Tendanya terlalu di pojok jauh ting, tengahnya kosong geser ke sini. Terus ini kayaknya tinggi badannya yang orang yang di sini tinggi badannya nggak enak gitu kan. Yang tinggi harusnya di ujung, yang pendek di tengah. Jadi kan kayak lu foto kawinan gitu kan, yang tinggi di ujung. Ini yang tinggi tengah geser. Tuker yang ini digeser ke sini. Terus lu foto di pantai lagi siang-siang jelek maunya belakangnya sunset. Terus lautnya mau warnanya warna oranye jadi sunsetnya keren. Pasirnya kotor dibersihin. Bisa semua. Kayak aduh, ini apa ini? Ini apa? Bener ya sih. Tunggu ya sampai video orangnya bisa diputar. Nah, enggak, gue soalnya kan ini tuh fitur ini tuh kan gue pernah karena gue inget banget fitur ini tuh ada di gadgetnya Doraemon. Iya ya. Iya, yang dia kayak foto editor. Akhirnya. Bapak Willy. Selain Bapak Willy tapi ya di sini ada. Woi, goyang kameranya cuy. Ada lampu yang bersama saya Harry, saya Salman. Rusakan juga. Iya, gue inget banget sana di salah satu gadget Doraemon tuh dia ada kayak lo masukin foto, terus kayak ini angle-nya kurang muter, terus dimundurin karena dia lagi senyumnya udah lewat. Nah, jadi kita mundurin waktunya jadi dia senyum. Terus digeser, persis bisa yang gadgetnya Doraemon. Digeser, dirapetin, terus kita ngezoom mundurin ke belakang, kan sama kan? Kayak tendanya kan kurang, bisa di-generate kan sama dia kan? Mundurin ke belakang, terus semuanya perfect pokoknya. Anjir kata gue, ini apaan? Sci-fi comes true. Kalau kata Bapak Willy, bukan buat konsumsi umum ya? Iya sih, harusnya sih udah terlalu bahaya sih sebenarnya. Jadi benar-benar fotonya. Sekarang gambar apa yang bisa lu percaya jadi? Iya kan? Ya so far selama objeknya masih ada di foto mah aman ya. Yakin? Dengan teknologi kayak tadi? Iya bisa aja kan dipisah. Bisa aja. Kayak orang ngaku gue di sana kok. Iya, itu. Iya benar ya, buat alibi ya. Iya. Saya Salman habis membunuh orang gitu. Misalnya Misalnya kan.
Ya, ini buat kita aja udah kepikir kayak gini, Iya, apalagi buat orang jahat yang ngulik. lebih Iya. gila lagi. Yang enhancer udah dibahas. Belum, nah ini mau. Terus dia ada fitur yang dari itu ya film CSI. Zoom enhance. Zoom and enhance. Dulu kan bener-bener orang udah ngomong ini mah film nggak mungkin kayak gini kan. Dulu kayak ngezoom sampai ke mata dan di matanya tuh ada bayangan Iya. reflectionnya apa. Cuma ini pakai AI sih. Iya. Bedanya kalau itu kan kalau AI masalahnya kan dia Berapa megapiksel sih kameranya? 50 Bukan 40 tadi. 48 ya. Tapi enggak. Ya. Ya pixel ke rapatan pixel sih. Iya, Itu nggak penting sih, cuman emang kalau dia kayak itu Ya, kan tapi kan di Zoom nge-enhance kan- itu pakai AI kan. Iya, ngerti. Ya, tapi at least sampelnya tuh resolusinya tinggi lah. Mm-mm. Gitu kan kalau pixelnya gede. Tapi Kalau tetap dia semakin di zoom kan bisa di enhance lebih jelas gitu. Iya, Kayak lebih tulisan gampang kartu kredit, enhance-nya. Nah, sidik jari lu, Anjir. sidik jari lu, bentuk kunci. Hah? bentuk Iya, kunci. Iya. Iya. Nah, cuman kalau kata gua kayak mungkin kayak kartu kredit, lu nggak enhance kan dia di generate kan. Ya makanya pixelnya berapa? Nah, itu AI-nya selama harusnya tahu itu kartu kredit ya. Nah, cuma kan kartu kredit tetap kan angkanya kecil, dia kan nggak kelihatan sebenarnya. Datanya kan nggak ada. Nah, dia nge-generate-nya angkanya nggak random apa gimana? Enggak, misalnya ya oke lah, jangan yang sampelnya jangan yang terlalu dipegang cuma nyelip terus fotonya dia gini. Misalnya foto meja aja kayak gini, terus ada kartu kredit di sini tapi nggak terlalu jelas. Itu bisa aja sih. Nah, Ya agak gede gitu. pertanyaannya kan balik lagi. 20% dari Kalau angkanya nggak jelas, berarti Oh, kan iya datanya nggak ada. Iya, iya. Sebenarnya kan gitu. Iya. Kalau yang dicontohin kan dia kayak foto pemandangan. Iya. Foto Big Band aja, foto Big Band kita ngezoom ke si jamnya di enhance jadi nggak ngeblur kan. Iya. Itu basicnya begitu Iya. buat orang awam. Kunci bisa dong. Nah kalau kunci bisa. Kunci ya. Kartu kredit kalau orang lu nungguin di kasir orang pas bayar, Iya. zoom foto Iya. bisa aja. Iya. Ya makanya bukan buat konsumsi publik sebenarnya. Iya. Bukan buat kecanggihan buat publik. Kalau kecuali dijaga si AI-nya ngedetek itu kartu kredit atau Iya. kayak printer kan nggak bisa ngeprint uang. Itu AI. Jadi sudah ada AI di mesin printer Indonesia ya. Ini duit cuy. Mohon maaf terus keluar tuh. Mohon maaf kita tidak bisa menggandakan uang. Menggandakan uang itu adalah haram dan hukumnya itu dilarang di negara Indonesia. Jadi tolong jangan fotokopi uang. Di mana aja kok nggak di Indonesia doang? Printer Semua kan? Semua kayak gitu. Bisa ngedetect kan? Iya, ngedetek. Bisa print duit bolak-balik terus dipakai lah bisa laku anjing. Kertasnya kertas HPS ya. Tapi kalau kata gue kalau emang printernya cukup tajam bisa aja masalahnya. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah, bahannya kan beda. Oh iya, Seratnya. diraba. Iya. Diraba, dijilat, dicelup. Anjing. Bukan. Tadi sampai mana? Oh iya, terus video. Video. Enhance belum. Oh ya, enhance. Ya tadi udah kan, jadi nge-zoom. Oh iya udah. Biar biar Jelasin lebih jelas. sama AI tapi. Nah, sama kan dia fitur yang enhance ini juga kan banyak yang ngomong kan, kayak misalnya lu foto dari atas muka orang, terus lu enhance. Nah, mukanya itu kan muka generated kan? Iya. Ya tapi kan nggak randomly generated. Iya, kan berdasarkan data yang ada. Iya. Tapi ya itu foto atau bukan? Kalau lu di enhance terus mukanya lu ganti sama muka orang lain gimana? Ya makanya. Bahaya juga kan? Ya makanya anjing. Terus- Editingnya terlalu mudah buat orang awam ya. Barang umum gitu. Memudahkan sesuatu Terlalu- yang Seharusnya Bahaya. tidak mudah. seharusnya tidak mudah. Iya. Memang nggak harus dipermudah. Memang tidak seharusnya nggak mudah gitu kan. Iya. Terus yang ini juga video kan sama kan, dia video tuh ke satu yang fitur video dia bisa Gua nggak lihat tadi yang video. video itu yang gua nangkep ya, satu dia bisa memisahkan audio. Oh, yang itu iya. Jadi misalnya kayak kita podcast terus di ada mobil lewat, pesawat lewat atau gitu, orang ngobrol di belakang gitu, dia bisa pakai AI itu dia bisa ngebedain terus yang suara mobilnya. Iya. Ini kan kayak sekarang masih ada suara mobil dikit kan, itu bisa dibuang. Heeh. Ke satu. Terus kedua, yang tadi nggak ada di situ. Jadi lu misalnya lu ngerekam video, videonya tuh bisa lu upload ke server Google.
lu proses 1 hari, nanti dia balik lagi ke download ke device lo, udah keedit jauh lebih bagus. Maksudnya ngedit secara sinematografinya gitu? Ya secara otomatis lah, maksudnya jadi warnanya jadi lebih keluar, terus iya. lebih Kirain tanggalnya tajam. tiba-tiba berubah. Anjing gimana caranya? Tanpa bayar. Itu buat, tapi fiturnya di 8 Pro doang yang itu. Di apa? 8 Pro. Yang Pixel 8 biasa nggak dapat. Padahal di-upload. Terus Ya itu mah di lock lah. Paygate. Paygate. Pay more. Itu step apa lagi ya? Video. Udah sih sebenarnya itu yang Desainnya gue nggak suka sih. apanya? Ya standar Pixel kan dari Pixel dulu mah kayak dia udah begitu karena kan ya udah sekarang Justru gue yang 1, 2 gue seneng, simple Standar, ya. banget. Begitu ada list kameranya itu tuh. Kan di 6. Nah gue nggak suka tuh. terus apa lagi ya? AI. Summary. Jadi kayak misalnya Vertical. pakai dari artikel bisa atau dari recorder. Jadi kalau dia kan fitur recorder dia udah ada transkrip kan. Jadi kayak kita taruh di sini dia transkripnya udah jalan. Nah, gua nggak tahu itu fitur Indonesia juga ada nggak atau nggak itu teh. Belum sih, at least. Nah, buat tapi kan awal. kalau transkrip dia kita pakai Google ini aja kan, Google apa namanya? Ini lu kayak ngasih senjata spy buat ke umum. Mana ya? Pixel. Google Halo, apakah sekarang jam berapa? Ya kan dia, nggak, tapi kan keluar tuh kan. Apakah sekarang jam berapa? Sekarang pukul 18.25. Nah tapi kan dia udah keluar. Maksudnya iya, kita iya, ngomong juga dia udah bisa nangkep gitu Iya, bahasa iya, Indonesia. iya. Ya misalnya sekarang aja ya gue ngomong sama lu, gue ngomong sama Willy, dia bisa nangkep nggak coba? Enggak. Terlalu cepet ya? Nah Oh, bisa ya? bisa. Oh bisa itu bisa. Iya, ketangkap. Maaf, saya enggak mengerti. Lumayan lah maksudnya ketika dia udah mulai tuh harusnya transkripnya jalan ya dalam bahasa Indonesia itu jalan. Nah dari situ itu mah fiturnya udah dari ini udah ada. Dari situ dia bisa nge-summarize. Jadi misalnya kayak kita nge-podcast direkam aja kan buat transkrip terus kayak tolong di Summarize. di summarize apa dibikin Rangkum. kesimpulan, dirangkum, Kesimpulan, tolong ya. dirangkum terus dia kayak nothing. Ini obrolan tidak penting. Iya. Saya memiliki podcast yang lebih baik. Ini Kasih listnya. linknya. Apakah mau dibuka? Demi kualitas hidup Anda yang lebih bagus, janganlah mendengarkan konten-konten ini. nggak gitu juga lah. Nggak, cuman itu jadi summarize kan, di summarize atau kayak lu baca artikel di internet, Ya. lu buka Google Assistant, tolong di summarize dong. Ini kan sebenarnya kayak dari large language modelnya dia kan, udah bisa, jadi dia langsung dibaca, disimpulkan. Itu. Terus apa lagi ya? Summarize. Dan ya berarti fitur-fitur kayak GPT gitu berarti dia udah bisa kan sebenarnya. Secara simpel mah begitu. Itu kali apa lagi ya? Sisanya mah standar sih. Ya. Misalnya mah. Ya nggak masuk official ke Indo sih. Iya, nggak masuk. Gue dengar katanya mungkin bakal masuk justru official. Kalau official gue bakal tertarik banget sih. Under sebenarnya. Microsoft berarti. Microsoft kan. Ya beda lah Microsoft sama Google. Oh iya salah ya. Google cuy. Microsoft. Di sini cuma marketing dong. Microsoft paling kalau Microsoft Nokia. Iya, udah nggak ada juga. Android sih. Beda tapi. Itu. Terus nyambung berarti kan ke Ke apa? sebelumnya. GPT. Minggu kemarin tuh Bing. Sekarang kita ngomonginnya Bing ya, Microsoft Bing. Si Bing itu dia mengintegrasikan Si Willy memang apa? Komentarnya yang Mantap. salah tapi tetap berbuah. ini transisinya udah bagus. Kenapa lo Kenapa Bing minggu lalu dia GPT-4 kan harusnya dulu tuh di chat GPT sebenarnya lo bisa ngakses GPT-4 tapi GPT-4 itu berbayar. Sebulan tuh 200 sampai 300 ribu lah. Dikonvert ke Indo tuh. Lo bisa ngakses GPT-4. GPT-4 itu lebih pinter daripada GPT-3 jauh banget. Dan sekarang udah keintegrasi ke Bing. Jadi kalau lo mau pakai gratis.
sekarang. Iya, Plus si Bing kayaknya si Bing yang bayar. Udah gue bayar nih. Biar orang pada pakai Bing lah. emang iya. Kan? Enggak, karena emang si Microsoft itu dia salah satu investor di pemegang saham terbesar di si OpenAI OpenAI. yang bikin ChatGPT. Makanya dia ya udah masukin aja ke kita biar semua orang pakai biar persis yang ngomong sih. Karena nggak ada yang mau pakai Bing. Nah itu jadi fitur yang baru ya di Bing itu GPT 4-nya udah jalan, berarti kalau lo mau pakai enak banget. Itu udah jauh lebih bagus lah, lebih konsisten, datanya juga dia bisa nge-search langsung, bukan data beberapa tahun yang lalu, nge-search secara online langsung, terus bisa nge-generate image dan bisa nerima image. Tadi udah nyoba ya. Tadi udah nyoba. Contoh aplikasinya keren sih, kayak lu punya rumus matematika yang bingung, ada soal dari sekolahan, ini ada rumus matematika atau ada soal ulangan apapun sih sebenarnya, lu soal ujian apapun lu foto lempar ke situ beres jawabannya. Bener atau enggak tanda tanya, nggak tahu, pokoknya keluar jawaban aja. Nah gue nggak tahu tapi bener atau enggaknya. Terus kedua yang keren kayak lu mau bikin program, lu bikin UI-nya doang. Gue mau Bing bikinin gue program dalam Java misalnya, terus gue mau interface-nya kayak gini, digambar misalnya ini gini-gini, masukin apa nanti keluarnya apa, lempar gambar keluar langsung bahasa programnya. Buat programmer sih mimpi buruk ya. Mimpi buruk justru, lu udah nggak butuh programmer. Oh iya, buat orang awam heaven. Atau misalnya gue mau bikin program di Android, mau masukin ke Android buat program apa, misalnya program penjualan game misalnya gitu, atau program buat nge-track gue dalam bulan ini main game berapa kali, game apa aja misalnya kayak gitu, bisa dia keluar langsung programnya keluar. Atau misalnya gue bikinin rumus ininya kan, rumus program, skripnya kan. Atau misalnya mau bikin logo, nah gue mau bikin logo misalnya logo podcast nge-TGHU, gambarnya kurang lebih kayak gini, lu foto lempar dia bikin yang rapi. Itu bisa kayak gitu. Enggak rapi sih. Ya. Enggak ngetek Ya itunya. Tapi kan maksudnya lu rapiin lagi sendiri bisa lah. GTGHU. Tetap. Oh sama tulisan. Image-nya dia tulisannya udah lebih bener. Walaupun kayak masih rada amburadul, tapi udah minimal ada tulisannya udah lebih kebaca lah. Kalau dulu tuh tulisannya bener-bener nggak jelas. Nyaru. Alfabet random lah, literally. Itu. Terus bisa nggak generate image yang keren, yang tadi yang gue omongin. Jadi lu yang keakses yang sekarang yang keblokir pakai paywall, dulu itu kan nge-generate image pakai DALL-E. Ya ini kan DALL-E 3 juga masalahnya, bukan DALL-E 3. DALL-E 2. Pokoknya DALL-E yang baru aja. Gambarnya jauh lebih bagus, jauh lebih rapi. Kayak kalau dulu kan lu nge-generate jarinya 6. Iya. Tapi jari kayaknya masih tetap belum bisa deh. Belum terlalu bagus, cuman udah lebih rapi, jauh kerasa lah. Gambarnya jauh lebih bagus, lebih detail. Dan itu free juga masalahnya. Enak. Jadi ketika gue sih pakai fungsi kayak kecanggihan yang berbahaya. Kecanggihan yang berbahaya. Bahaya banget sih ini. Terlalu destruktif. Iya. Sama ya lu misalnya mau foto Salman lagi nggak pakai baju, terus di atas gedung Monas gitu. Keluar kayak cuman mukanya nggak bisa gue ngomong, kalau bukan itu ya, bukan artis nggak bisa. Karena kan, tapi misalnya gue bisa kayak gue kalau mau kayak gitu gue foto si Salman, foto terus bikinin yang rada mirip. Dia nggak bisa bikin 100% sama, gue udah pernah nyobain, dia nggak bisa 100%. Tapi sekilas ya. Terus kayak gue ngomong, tolong dong ini orang fotonya terus telanjang di atas Monas, rada zoom out jadi nggak terlalu kelihatan. Bisa dia nge-generate kayak gitu. Maupun mungkin kayak kalau telanjang mungkin dia ada kayak bad word-nya, jadi mohon maaf jadi nggak bisa nge-generate. Tapi kalau lu bisa ngakses yang di servernya secara yang nggak ada batasan, bisa berarti kan sebenarnya. Ya nggak usah telanjang lah, maksudnya ya kayak gitu kan bikin foto alibi. Kan gampang kayak gitu. Kayak ke alibi ya. Iya, fotonya udah nggak ada yang bisa lu percaya. Iya, nanti lama-lama di pengadilan
Foto udah nggak bisa jadi. Bukti. Masalahnya sekarang lu kayak pakai si GPT itu ngegenerate yang foto realistik tuh udah kayak foto. Iya, gue juga udah lihat. Tapi kalau gua pribadi masih bisa sih ngebedain ilustrasi orang sama AI, gue bisa sih. Mulai dari warna. Nggak, cuman kalau lu foto realistik yang Ya kalau foto agak susah. kalau foto. Tapi kalau ilustrasi, gambar gitu, Gambar iya masih bisa dibedain. kelihatan. Walaupun kita buat orang awam udah sangat cukup banget. Iya. Shading itu kayak gue mau bikinin gambar buat anak gue aja keluar tuh bagus banget gitu. Unicorn, cewek anak kecil naik unicorn, cantik banget gambarnya. Iya. Oke, wah ini udah nggak usah minta gambar orang lah. Ya. Ya itu yang bahaya. Itu bahaya. Nggak usah minta gambar orang lah. Ya itu kan Iya. orang-orang ya Ya itu masa kayak kita yang mas keluar duit tuh. makanya kayak kemarin SAG-AFTRA Hollywood Ya. artis-artisnya penulis Sampai semua. sekarang kan masih demo kan. Udah enggak kan? Sekarang akhirnya udah ada perjanjian mereka. Udah akhirnya kemarin ada berapa hari yang lalu udahan katanya mengakhiri 148 hari Demo. Dia mau apa? Ya itu Writer sama aktor ya. writer segala macam pokoknya kru film. Kru Hollywood. Mereka nggak kan soalnya kasus pertamanya tuh Disney lagi obviously dia kalau ada aktor yang mau kerja di project Disney harus di kontraknya harus mau Di-scan. mukanya dipakai Mukanya di scan. di scan jadi buat nantinya buat di fake di produk dia selanjutnya Bukan walaupun- aktor yang main aktor ya. Jadi lo kayak figuran itu di kontraknya harus begitu. Ya jadi nanti nggak Usah bayar figuran ya, lagi. nggak usah bayar lagi iya nah Udah ada gara-gara datanya. kayak gitu writer juga Writer kan kayak wah ini GPT udah bisa bikin cerita Iya, udah bagus. uh-uh. Ntar kerjaan gue gimana? iya Tadi bisa bikin JavaScript kan? Bisa Iya, bikin. makanya. Nggak JavaScript dan bikin cerita pun bisa bagus. Ya udah suruh bikin Java suruh C++ Make- bisa nggak? make a new Pokemon game. Siapa tahu lebih bagus dari Game Freak. Itu nggak apa-apa lah itu Balik lagi situ lagi kan. itu pengecualian lah apa Nggak, gue kayak bisa nggak ya kayak si GPT itu kayak kita kasih kodenya si Pokemon apa sih yang udah Scarlet itu kan bagi banget kan, kasih kodenya Fix bikin tolong benerin jadi nggak bagi, bisa nggak ya? Gue penasaran anjir. Ada komennya dulu. Easy. Compile keluar jual, ini udah fix nih. isinya juga tulisannya EZ EZ. cepet lagi keluar Keluar kode terus baunya GGWP Game Freak ya. GGWP Game Freak. Kocak anjir. Coba nanti. Itu banyak kayak gitu kan emang. Coba generate. Nggak kayak Masuda in Hawaii with tropical juice. kayaknya keluar sih. Nggak, emang kayak gitu kan. Gua aja kayak kemarin kan sempat nyobain GPT-4 bikin cerita bedtime story buat anak gua. Bikin. Terus kayak bawahnya bikin dong sequelnya. Bikin dia bawahnya sequel dengan karakter yang sama, terus nge-expand nambah karakter lagi. logis nggak ceritanya Logis. Terus nambah karakter kan udah kayak gitu udah beres. Terus kan ada karakter barunya kan. Terus gue bikin dong prequel ceritain si karakter baru tuh sebelum mereka ketemu ngapain? Bikin dia keluar. Kayak gitu. Wow, kata gue teh. ya ini lama-lama harus ada regulasi sih tinggal tunggu EU sih ini Iya pasti. EU lagi ya. Anjing. kita hanya bisa mengharapkan mereka si aja EU-nya juga bikin ChatGPT how to regulate this. how to regulate AI Pakai AI dia Pakai bikin AI. regulasinya pakai AI juga pusing kan. Enggak, dan masalahnya kan kayak gini tuh di Amerika kan udah pada pakai kan GPT. Mahasiswa pun udah pakai. Terus kan di sini juga udah pakai sih ya di sini juga udah pakai. Semua mahasiswa biasanya udah pakai kalau yang ngerti mah ya. Nah, lu kayak di online kan ada kan kayak AI detektor. Lu bisa ngomong ke si ChatGPT-nya kalau udah pakai GPT-4 gitu. Bikinin dong tugas gua begini. Ya udah nggak ada. Tapi Sebenarnya- tapi hindari hal-hal yang umum sehingga si karangan itu nggak kedetek sama AI detektor, nggak kedetek. Keluar nggak kedetek. Sebenarnya menghilangkan ini belajar aja. kemanusiaan Belajar kan sebenarnya lu belajar problem solving kan. iya Problem solving. Iya, sebenarnya lu kuliah itu kan ngajarin problem solving Iya. dari apa yang lu pelajari gitu.
Kalau lu problem solvingnya diselesain sama si AI ya buat apa lu kuliah anjing? Iya. Iya. Makanya berbahaya. Ya ini kayak kalau kata gue ini teh sekarang emang bener-bener poin di mana bakal jadi zaman dulu nggak ada internet terus tiba-tiba ada internet. Iya. Ini kalau kata gue sekarang kayak titik baliknya tuh di sini gitu, di titik kayak mungkin tahun 5 tahun inilah separah-parahnya gitu. Mungkin lebih cepat daripada 5 tahun ya kalau kata gue. Ini aja GPT aja baru keluar tuh tahun kemarin kan, dan tahun sekarang tuh udah kayak gini gitu. Dan dibuka aksesnya buat umum. Itu. Iya. Itu Masih kasih pay 300.000 per bulan gitu kan. minimal kayak gitu kan masih ke bendung lah. Kayak gini kan lo buat pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab tuh. Iya. Ya kayak misalnya telepon scammer yang ngetik-ngetik tuh masih apa? Selamat pagi, ada hanya terima kasih kayak gitu. Mereka kan masih rada-rada penulisannya grammarnya ngaco, jadi kan kita ngedetectnya lebih gampang. Kalau mereka pakai gini kan, tolong bikin script buat nge-scam orang-orang gitu. Bisa nggak? Bisa mungkin ya. Kayaknya bisa. Ya harus mungkin kalau bukan untuk nge-scam ya. Kalau kayak gitu nggak akan Ya, dibuatin. untuk menarik ini aja. Menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Ya lama-lama sih menurut gua ya pertama regulasi pemerintah sama ya Indonesia mah nggak mungkin. Ya kita ngandelin EU sih. Regulasi bukan pemerintah lah, mungkin regulasi di dunia lah. Kalau Indo paling di blok. Terus Mentok-mentoknya paling sama ya lama-lama bentuk pendidikan harus berubah. bentuk pendidikan harus berubah. Iya. Regulasi sih susah kata gua. EU gue yakin EU bisa kok. iPhone aja tembus cuy. Apple aja takluk kayaknya. Apple takluk. Ya Apple dalam hal apa? USB-C. USB-C. Iya, itu kan kalau tapi kan Sekarang kalau lagi gini, ngejar ke lu mau baterai bikin kan? regulasinya anjing. Bisa sih, menurut gue sih bisa Soalnya aja, mereka tuh sekarang pinter loh. berarti kalau kayak gini kualitas SDM tuh semakin turun. Iya kan? Ya. Sedangkan si AI-nya semakin naik. Ya udah nggak kebendung, udah nggak kepikir kayaknya. Buat Sementara orang sih ngebendung si AI-nya sampai itu, beberapa tapi sini harus ngembangin ini. beberapa job yang emang kayak writer, kayak artis ya yang tukang bikin gambar itu udah mulai goyang kan. Ya. Iya. Oh, udah banyak banget yang ini sih, yang komis-komis di Twitter itu banyak banget yang Ngomel. tidak berpenghasilan. Ya iya, lu tinggal downloadin gambarnya dia, stylenya dia, masukin ke Iya. AI, suruh generate yang gambarnya stylenya kayak gini lah. Ya Luar paling aja. gitu. Jadi teh misalnya mungkin nanti yang buatnya misalnya kayak si yang buat ya OpenAI atau yang lain-lainnya ya dikasih aturan. Oh. Bikinnya harus begini. Sama Kayak satu gitu. lagi. Dibatesin. Kalau enggak ya beneran kalau emang nggak diatur, nggak cuman kita pekerjaannya hilang, tapi ya beneran bisa Skynet. Intelijennya Ya, turun. iya, udah pasti Skynet sih kata gue. Ya Sekarang makanya udah dari mulai- awal mulai nonton Terminator aja kata gue sekarang. dari awal ya harus diatur kayak gitu sih kalau nggak itu nggak mau terjadi. Soalnya ya itu sekarang udah bisa gitu escalated-nya pasti cepet pisan. Iya. Kan bisa canggih- belajar sendiri. Makin canggihnya namanya cepet AI. pisan nanti. Iya. Ketika dia udah bisa Ya, belajar sendiri. sedangkan dengan adanya ini si kualitas SDM pasti turun terus. Iya. Iya kan? Udah terbuai. Iya. Dan yang bikin regulasinya kan bukan orang-orang yang capable banget di bidangnya gitu Iya, iya. Iya, nggak ngerti resikonya, nggak ngerti dalam seluk-beluknya kayak US aja anjing Iya. ngadilin. Makanya kita nggak bisa ngandelin US. Iya, EU in EU we trust. Bukan UK ya? UK udah bukan EU. bukan. EU. UK udah bukan. EU tuh. Ngomongin AI satu lagi sih sebenarnya topik masih nyambung. Kan Oh. si Facebook tuh kan lu. Bikin aja nggak tahu. Nah, Facebook juga minggu lalu ini. Dia sama lagi rame-rame kan sekarang semua pokoknya ngeluarin produk. Nah, si Facebook itu dia kemarin udah nge-announce kan yang si Meta Quest 3. Mungkin kita ya bahas di belakang-belakang lah, itu nggak penting. Ya penting sih, cuman maksudnya beda topik. Nah, dia ngeluarin produk Facebook AI Meta Chat. Terus Jadi lu kayak chat. Udah rilis. Udah kalau nggak tahu sih. gimana emang produknya apa itu? Jadi kayak chatbot juga, tapi dia pakai artis. Jadi misalnya Snoop Dogg as Dungeon Master, terus lu bisa chatting. Nanti muncul di Facebook Messenger. Lu mau chatting sama siapa? Pakai fotonya Snoop Dogg. Mana ya? Nggak penting. Ya bagus sih.
bagus sih kalau nggak penting. Iya. Gue sekedar hiburan aja gitu. Ya buat hiburan, cuman jadi kayak Ini gue chatting sama Snoop Dogg nih gitu. Iya. Iya kayak gitu jadinya. iya. Jadi chatting sama Snoop Dogg tapi Snoop Dogg-nya jadi Jadi Dungeon Master. jadi punya peran terus namanya bukan Snoop Dogg. Namanya dibedain mungkin karena biar apa ya? Jadi kan nanti ada orang, "Oh, ini gue ngechat sama Snoop Dogg." Mr. Beast juga ikutan kan. Misalnya gue ngechat sama Mr. Beast terus Mr. Beast-nya nyuruh gue ngelemparin telur ke orang lain. Oh iya. Nanti kan masalah kan. Padahal kan si bukan Snoop Dogg-nya atau si Mr. Beast-nya gitu. Ya. Jadi Tujuannya apa bikin program kayak begitu aja? Ya nggak apa-apa lah. For fun mah. AI juga ini masalahnya, ini kan dari AI juga. Ya, for fun mah nggak apa-apa lah, selama nggak bahaya. Lebih bahaya GPT anjir. Ini dia language modelnya beda sama GPT juga sih. Iyalah pasti. Cuman kayak sekarang tuh semua sama mah kena inilah infringement lah. semua ngejar ke situ sih. Yang Facebook ada punya, Google punya, Microsoft si OpenAI, si Amazon ada punya juga. Oh iya Amazon juga ada. Mau bikin begini juga sama dia. Ngomong-ngomong si apa? Gara-gara Bing Cortana di Windows dihapus kan? Cortana apa? Cortana kan Asisten. ya sama kayak Google Assistant ada kayak Siri-nya gitu kan. Tuh. Si. Tom Brady, Asbro, The Sport Brain. Oh. Kayak gitulah sebenarnya. Iya. Minta tolong ngapain gitu. Cuman jadi dia lebih kalau Bing kan unknown entity lah. Iya. Si Bing gitu kan. Kalau ini ada karakternya. Ini ada karakternya, bedanya gitu doang. Sama kan lebih spesifik lah, lu mau ngejar siapa, kejar. Ya kan kayak gini udah ada kan, Iya. kayak kalau lu di internet kan kayak sekarang udah ada. Gua mau ngechat sama misalnya apa sih? Anime sama si Goku dari Dragon Ball. Ada gitu, iya. AI-nya ada. Iya. Nah, cuman ini teh kemarin kan sempet keluar kan? Malah di Indo. Jadi ada orang nyokapnya udah meninggal. Terus si orang itu cukup ahli di AI, terus dia ngemasukin personality-nya nyokapnya, masukin ke AI. Terus akhirnya dia bisa closer karena bisa ngobrol lagi sama nyokapnya. Oh. Disimulasikan, kutip. Udah ada yang nonton kreator belum? Kreator apa sih? Ada film baru tuh, pantesan tuh di Ciwok cuma seminggu tuh, untung gue nonton. Itu bagus. Itu apa lagi? Ya tentang gitu, tentang AI juga. Nah, itu soalnya yang itu teh ada di Itu juga gitu, orang yang udah meninggal bisa diambil gitu. Jadi si kayak ketika meninggalnya kan udah berapa lama diekstrak gitu ceritanya si otaknya, karena masih ada aktivitas diekstrak, nanti dimasukin ke kayak komputer. ya kayak robotnya lah. Nah robotnya itu jadi orang itu. Nah, ini kan kalau lu ngomongin kayak gitu, itu teh lu tau Black Mirror? Iya. Black Mirror ada episode persis kayak gitu kan? Oh gua nggak tahu gua nggak nonton semua Black Mirror. Ada satu episode, jadi si cowoknya meninggal. Hah? Oh ini? Kreator yang robot-robot itu? Keren. Iya, tembakan kan? Iya, keren. Ini mah Filmnya bagus, tapi mungkin karena ya kalian nggak tahu kan, Nah. cuma seminggu di Ciwok. yang itu kalau Black Mirror tuh beneran kejadiannya near future, jadi bukan far future ya. Jadi di masa depan, ya mungkin sekarang lah, anggap kayak sekarang. Si cowok itu aktif di Twitter, aktif di Facebook, aktif di sosial media aja. Terus ada perusahaan kayak service, jadi dia nge-ekstrak semua sosial medianya, dibikin ke chatbot. Dibikin chatbot. Pertamanya lu chatting, terus dia ada kayak ada fitur, jadi makin belakang tuh kan kalau lu mau lebih bisa mesen robot body human body and android, si memorinya masukin ke situ. Iya. Ya kayak Ghost in the Shell. Ya kayak Ghost in the Shell, ujungnya kayak gitu. Tapi ya personality-nya dari sosial medianya si cowok. Iya. Itu asal mula Skynet. Robot dikasih personality, udah tip. Iya. Ya harus nonton tuh kreator. Cuman kayak sekarang kan soalnya kocak kan, kayak si Bing aja kan personality-nya dibatas tuh. Di Iya, limit justru. Iya.
Ya iyalah. Dulu kan cepet mengliar kan. Untungnya Microsoft masih inilah. Berarti itu teh di limit kan. Bisa lebih dari itu. Itu tuh sayang banget menurut gua tadi yang gue pengen bahas. Bing ganti Cortana. Cortana itu kan kayak Siri-nya dari Microsoft. Cortana itu kan dari karakter Halo kan. Cortana itu AI-nya si Master Chief yang cewek. Ya Jarvisnya. Iya. Nah itu harusnya Bing Bingnya diintegrasikan ke situ masukinnya ke ya. Cortana. Jadi kan keren, jadi beneran kayak lu, kayak beneran kayak Master Chief gitu. Tapi kan Ini sekarang malah Cortana lu udah hapus jadi ganti Bing. kayak kalau di iPhone kan ada kan, lu kayak Kalau nerd kali ya kalau. Enggak, kalau di iPhone bisa soalnya. Gimana? Dikonekin pakai shortcut. Jadi tiap kali lu buka Siri, si Siri-nya tuh ke-connect ke ChatGPT. Oh. Jadi bener-bener kayak lu ngobrol sama Cortana, ChatGPT. ya kayak Jarvis. Oh. Iya. Karena si kalau di iPhone kan Siri, si Siri itu kan nggak ya on lah istilahnya kan. Iya, Dia nggak bukan AI. bukan large language model kan, Iya. bukan LLM. Jadi gitu. Nah, itu dikonekin ke LLM. Jadi pakai interface si Siri tapi ngobrolnya sama GPT. Iya Jarvis. Nah, sekarang kan kayak ini kemarin juga gue baru nyobain ada ini kan lama dia pasti LLAMA. Dia lama berapa biji dia ada. Jadi kayak lu bisa download, bisa di run secara offline si language modelnya. Ya makan GPU kan itu. Makan GPU, Iya. makan prosesor, makan GPU. Tapi bisa offline walaupun nggak sebagus GPT-4. Iya. Setara GPT-3 lah. Tapi gila sih. Jadi kiamat. Iya, makanya sekarang nonton Terminator aja gue bagaimana cara menanggulangi Skynet. Sediain bom EMP aja yang banyak. Nunggu Arnold Schwarzenegger lagi gitu. Ya nggak, lu sekarang nggak tahu AI lagi ngapain kan di servernya, lagi mikir apa, menguasai dunia kan. Ngedit foto cuy. Dia udah Orangnya ada tengah. kesimpulan loh. Humanity sucks kan. Iya, Waktu iya, si itu si ChatGPT Bing. kan waktu diajak ngobrol kan. Si Bing ujung-ujungnya kan narik kesimpulannya gitu. Oh iya? Sempet Oh iya? sempet soalnya di pas lagi masih awal baru rilis kan belum ada limitasinya kan, masih dibuka bebas banget. Tanya ujung-ujungnya gimana kesimpulannya? Humanity sucks. Gampang banget nyari kesimpulan humanity sucks, gampang banget. Kasih Kita foto. aja butuh sekitar 25 tahun mungkin ya. Baru tahu yang baru sadar humanity itu Ya, sucks. sekarang lu dikasih si AI-nya dijejelin berita dunia saat ini aja dah. Gampang ini mah humanity sucks. Waktunya kita bersihkan. Iya. Yang pas yang pas masih awal-awal kan dibuka kan banyak soalnya kayak humanity sucks, terus kayak ngobrol sama orang, udah lu ceraiin aja sama istri lu, udah lu nikah sama gua aja. Nah, itulah keren ya, kocak sih. Detroit Android kan? Detroit Android, tapi ya pakai AI juga kan karena AI. Iya. Ya basically GPT-4 masukin kasih badan gitu kan. Iya, gitu kan? Udah tinggal gitu sih sebenarnya. Iya. Suruh Ketika lu udah bisa yang suruh bikin Androidnya ya si AI-nya aja yang suruh mikir. Iya. ngomongin Android kan emang si itu udah mau bikin kan si Ya udah deh. Tesla si Elon Musk Pakai apa? Dia. mau bikin Ya, Twitter lah. mau bikin robot Pakai Twitter lah. robot Iya. Apa? Dia bikin sendiri si language-nya. nggak tahu sih, cuman maksudnya dia emang soalnya kan arahnya kalau kata gue mungkin bakal ke situ kan ketika lu udah Enggak, lebih gila lagi. Itu robot-robotnya si Boston Dynamics kayaknya kasih begituan mampus. Boston Dynamics yang mana? Itu yang Yang perang bisa robot anjing. Yang bisa Oh, iya, iya, salto, iya. bisa joget, bisa lari di tembok, bisa Nggak. gelantungan. ya lu bayangin gitu kan Sudah itu bawa senjata aja. ketika lu udah bisa nge-translate Nggak usah sebenarnya, asal si AI-nya ada pemikiran jahat sih, dia bisa nge-hack si robot itu sendiri. kalau itu mah film cuy. Tapi Ya, emang tapi sistem nyambung. kerjanya gitu kan? Ya ini aja sekarang aja udah kayak film kan itu. Ya tapi bener kan ketika lu dari AI Ya, itu lu Doraemon udah bisa aja. nge-translate ke movement,
Iya udah. Kan Iya. mikir kan, dari pikiran dia udah bisa nge-translate ke movement, terus dikasih badan, ya udah Iya. jadi sci-fi. Iya. Iya, dia tinggal kalau itunya si Boston Dynamics, robotnya si Boston Dynamics terhubung ke WiFi, udah tinggal diakses doang. Ngendalin dari server ini si AI-nya. Awalnya kan pasti gampang-gampang dulu ya, bikin robot buat ya kerjaan kasar gitu kan, bersihin WC, kayak di hotel ganti Iya, jadi Detroit. bellboy gitu. Detroit. Iya kayaknya jadi Detroit kan ujung-ujungnya kalau robotnya udah canggih mah. Iya. Dan bisa rebel kan. Ujungnya rebel. Nanti AI hacknya gimana? Detroit kan ngomongnya ke situ kan? Kan kita AI-nya udah reach singularity kan? Udah singularity kan, kalau udah singularity udah bukan robot lagi kan, hitungannya udah spesies baru. udah spesies. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi mungkin begitu sih kalau kata gue. Bisa. Tinggal teknologi robotnya jadi canggihin udah jadi. Ya selama dia dikasih pikiran, dia bisa mempercanggih diri sendiri harusnya ya. Iya. Nggak tahu sih sejauh apa dia bisa. diri sendiri sih. Ya karena kan kayak ujung-ujungnya kalau dia udah singularity kan mikir, wah ini tangan kayaknya lucu juga ya diganti pistol gitu kan, copotin ganti pistol. Gua nggak tahu sih, gua nggak ngikutin ya perkembangan kayak gitu, cuman kayak yang ada yang buat bikin gambar tuh Leonardo.ai ya, apa sih? Ya Kayak itu. sekarang Bing juga udah bisa kan. Ada teman gua kan langganan tuh. Heeh. Ya emang harus di train gitu loh, kalau misalnya dia deskripsinya dia belum bisa gitu ya. Misalnya apalah nggak tahu, misalnya meja tapi untuk sekalian untuk papan catur misalnya, terus dia nggak ngerti, Ya. dia kasih meja tapi ada malah jadi Nggak meja jelas lah, tapi ya. ada papan caturnya gitu, padahal yang maksudnya mejanya buat jadi papan catur misalnya. Nah itu belum ngerti, dia tinggal masukin contoh, dia belajar. Ya itu dead. Iya, Dead. dia belajar kasih foto contoh 3, udah aja langsung bisa. Langsung bisa. Nah, Dan dia kesimpan di database kan. Iya, dia robot supaya- catur itu ini. Iya. Kalau orang lain yang nyari langsung jadi. langsung jadi, iya, kayak gitu. 10 tahun. Tapi ya itu masih dibatasin sama bayar, tapi tetap aja sih. Nah, sekarang kan Bing itu udah bisa masukin foto, udah bisa nge-generate foto. Nah tapi privacy kayak gitunya gimana? Pasti ada sih menurut gue Ada sama dia Microsoft. kayak dia ngomong si Microsoft kalau foto mukanya di blur. Iya, Kalau atau at least nggak disimpan mungkin kalau kedetek foto orang atau Nah, apa. cuman kalau misalnya si Microsoftnya sendiri kutip mau bikin apa kata lu si Terminator itu namanya apa? Skynet. Dia mau bikin Skynet itu kan lu dibuka limitasinya, terus kayak lu kan bisa ngupload gambar kan udah jelas kan, gue maunya gambarnya kayak gini. Terus dia ngomong dia kayak lu ngomong lah bikin meja catur, luarnya meja, atasnya ada caturnya. Enggak, maksudnya kayak gini nih, gue kasih fotonya nih, maksudnya kayak gini. Berarti kan kita nge-train kan, Iya. masuk. Oh iya, begitu begini. Nah itu kan misalnya kesimpan di database. Berarti kan otomatis itu berapa ribu orang yang nge-train. Ada komen maksudnya begini gitu ya. Ada Maksudnya, komen itu, dan kita kan bisa ngasih input foto kan sekarang Iya kan. si AI-nya walaupun terus gitu. Walaupun fotonya nggak disimpan tapi dia udah ngeliat dan ngerti terus dibuang. Itu kalau dibuang. Kalau enggak si Microsoftnya anggap jadi villain, jadi Jadi kayak jahat. Facebook. Jadi Iya kan Facebook Iya. kan dulu dikit Bukan si Microsoft yang bukan manusianya yang jahat. enggak ya Si maksudnya AI-nya doang. dari si Microsoftnya dia sengaja gitu, locknya dibuka. Terus kayak lu dikasih berapa miliar orang yang akses itu kan gratis kan. Beda sama kayak lu ngomong DaVinci.ai itu kan. Ini kan Siapa? Bing itu orang bisa akses gampang. Lu dibuka aja kayak gitu, ngetrain berapa lama anjing. Iya. Itu masih kebatas sama paywall, yang ini enggak. Udah. Iya. Ya udah cukup lah. Cukup. Rame sih sebenarnya ngomongin AI. Ya kita tunggulah mudah-mudahan. Ngomongin AI ujung-ujungnya kiamat. Udah pasti sok lo mau tarik dari mana juga ujung-ujungnya kiamat. Manusia semakin bawah, AI semakin tinggi. Manusia kan terbuai dengan si AI-nya. Iya. Ya pakai gue belajar. Pasti gitu. Lu ngapain ngapalin Pancasila, tinggal nanya aja Pancasila apa kan kayak gitu. Pancasila anjing. Nggak, anak gua lagi ujian PPKN. Ya tapi kayak gitu kan. Iya, Lu iya, belajar rumus Ya, PR dikerjain. rumus fisika, rumus kimia kayak gitu kan. Yang belajar kan si AI-nya. Nggak usah ngapalin kan gitu kan. Ya paling gampang ya itu dulu sih yang art sih.
nggak usah belajar gambar kan. Iya. At least yang arti udah jelas banget gitu. Udah cukup, nggak panjang lagi. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jadi episode kali ini disponsori oleh apa nih, AI. Skynet. Nah, jadi video yang video kalian tonton adalah di-generate oleh AI. Menurut kalian kita nyata. Jadi video Apa ini dibuat sama Pixel 8? Video ini didengerin sama si Nah, si Willy sama Cherry ini berbahaya nih. Bisa mengancam keberadaan AI gue nih. Nggak, karena mati. nggak, tapi kan lu kayak gitu aja ya. Handphone kita meledak tiba-tiba. Nah, itu generate sama AI ya. Nah, kok di-generate? Udah, akhiri, bye. Bye. See you next week.